Ya, kita hari ini akan belajar mengenai apa yang disebut dengan ANOVA. Ya, jadi kita lihat topik kita. Ini saya coba share. Nah, ini topiknya. Ya, kita mulai. Saya udah direkam rupanya. Nah, tadi kita lihat ada yang masuk, kita admit dulu. Ya, oke. Kita lihat sekarang analisis ragam. Jadi ANOVA. Kalau bahasa Inggrisnya ini adalah analysis of variance. Kalau bahasa Indonesia analisis ragam. Adalah suatu teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata sekaligus bila datanya berbentuk interval atau rasio. Uji yang dipergunakan dalam ANOVA adalah uji F. Ya, untuk lebih dari 2 sampel, itu yang kita pegang ya. Jadi kalau kita katakan bahwa ANOVA itu harus lebih dari 2 sampel, dan contoh yang lagi ya disebut juga dengan uji F. Ada lagi disebut juga dia untuk melihat harus datanya berbentuk interval dan atau rasio. Inilah uji ANOVA. Nah, katanya lagi di sini harus populasinya berdistribusi secara normal. Kedua, varian dan populasi diuji sama. Nah, pertama ANOVA satu arah. Nah, kita lihat di sini. Ini nggak usah kita bahas. Kita lihat aja contoh soalnya supaya kita paham. Nah, contoh soal: akan diadakan penelitian pada sebuah bimbel. Bimbel ini bimbingan belajar ternama di Jakarta. Dalam bimbel tersebut, satu kelas terdiri dari 5 orang siswa. Diambil 5 kelas secara acak. Pada kelima kelas tersebut diterapkan metode belajar yang berbeda-beda, yaitu metode A, B, C, D, dan E. Nah, jadi ada 5 kelas, satu kelas 5 orang. Nah, dia mau diterapkan 5 metode belajar. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, contoh yang lain. Seorang dosen, nah ini nantilah kita bahas, kita lihat dulu ini. Nah, pertama ini tadi kelasnya kalau dihitung secara manual beginilah. Dia dilihat dari uji Tukey. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita coba praktekkan dulu ya. Kita praktekkan, masukkan datanya ke dalam SPSS. Inilah dia. Sekarang kita buka dulu SPSS. Nah, ini ada punya saya. Nah, kita buka dulu. Nah, pelan-pelan. Nah, dia agak lambat. Nah, versi. Nah, pertama tentunya kita buka variabel view. Kita bikin di sini namanya metode belajar. Baru kenapa katanya illegal karakter. Kenapa ilegal? Karena tadi pakai spasi. Kita coba kita ketik di sini metode belajar. Nah, kedua kita buat nilai. Nah, tadi kita bikin di situ ada dikatakan bahwa ada metodenya, ada 5 A, B, C, D, E. Nah, kita lihat, kita masukkan dulu valuesnya. Values kita lihat di sini. Pertama,
karena semuanya kita bikin desimalnya 0 saja. Nah, 0 kan desimal, palues metode belajar kita bikin 1A at, 2B at, 3C at, 4D at, 5E at. Baru kita lihat ke bawah, oke kan. Nah, sudah masuk dia. Sekarang kita balik ke lembar data view. Tadi variabel view. Nah, kita klik, udah muncul di atas ini. Kita kecilkan dulu layar supaya bisa kita masukkan datanya. Nah, ini pun kita kecilkan. Nah, berarti metodenya kita isi dulu 5. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 belum. Nah, 5 5 5 5 sampai 25. Dah. Baru kita masukkanlah nilainya. Kita lihat yang ini. Ini yang ini datanya. Untuk A, ini untuk B, ini untuk C. Nah, kita coba masukkan 5 4 8 4 8 65. Kita lihat ada yang masuk kawan kita masukkan dulu. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Baru 9 7 8 6 9 3 5 2 3 7 2 3 4 1 4 7 6 9 4 7. Nah, pas 25. Nah, sudah kita masukkan datanya tadi seperti yang dikasih petunjuknya. Nah, kita lihat apa langkah selanjutnya. Katanya di sini, biar saya besarkan, pilih tool beranalise, kemudian comparemean, pilih one way ANOVA. Nah, inilah gambarnya. Oke, ya kan? Kita lihat, kita pilih, kita coba. Kita ada yang masuk, kita kecilkan dulu layar kita. Nah, kita lihat dulu siapa ini. Admit saja ya. Oke, kita coba lagi, kita besarkan layar. Analyze, comparemean, one way ANOVA. Nah, kita periksa dulu apakah sudah sama dengan yang diajarkannya. Nah, masukkan hasil belajar ke dependen, pindahkan dia ke dependen. Baru metode masukkan ke faktor. Nah, kita lihat apakah ada lagi di bawahnya faktor. Nah, ada lagi katanya pilih post hoc multiple comparison, pilih 2K, klik OK. Nah, kita coba praktekkan. Nah, kita bikin metode belajar. Tadi metode belajar, metode dipindahkan ke faktor. Pindahkanlah dia, cot. Nilai masukkan ke dependen, cot. Baru pilih post hoc katanya tadi, 2KB. Nah, baru klik continue. Coba lihat, kita lihat tadi ya. Di sini dikatakan post hoc multiple comparison, post hoc multiple comparison. Nah, ini dia multiple comparison. Nah, ini kan bacaannya nih, post hoc multiple comparison. Kita pilih 2KB. Nah, kenapa 2KB? Kok nggak Duncan, kok nggak Albrecht, kok nggak Gabriel? Ya, karena kita yang sederhana itu cuman menggunakan si Tuki. Tuki ini semua nama-nama penemunya. Ya, Bonferroni, LSD ini 3 orang. Ini juga nama-nama yang menemukannya. Kita klik continue. Baru kita lihat lagi di sini.
Udah sama kita punya. Baru kita oke kan. Udah muncul hasilnya. Sekarang kita lihat apa yang ingin diketahui. Kita bukalah yang ini, kita besarkan dulu. Pertama katanya dilihat di sini adalah nilai F. Ingat, semua yang dihasilkan oleh SPSS itu dinamai hitung. Nah, jadi kalau dia kita lihat di situ, kita sebutlah dia menjadi F hitung. Yang dihitung oleh SPSS. Apalagi yang kita lihat? Yang kita lihat perlu adalah tanda sik atau signifikannya. Nah, dia yang berarti kita lihat yang ini. Nah, karena nilai sik lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak. Tentunya kita tadi melupakan dari soal yang ini kita buat dulu hipotesisnya. Nah dia tadi soal itu. Ini dia. Pertama, soalnya apakah ada perbedaan hasil siswa yang diajar? Nah, makanya hipotesis kita H0 bahwa hasil belajar sama. H1 hasil belajar tidak sama. Kan yang ditanya kan ini contohnya ya. Kan di sini apakah ada perbedaan? Bisa juga kita buat di sini. Ini kita bikin pamannya hasil belajar tidak ada beda. Kan ditanya apakah ada perbedaan? Tidak ada beda. Yang di bawah sini kita buat menjadi hasil belajar berbeda. Ini kan dugaan kita. Nah, setelah tadi kita lihat bahwa nilai signifikan, sik itu artinya signifikan 0,01. Berarti dia lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil berarti tolak H0. Berarti kalau kita tolak H0, ini kita tidak pakai, kita hapus. Cep. Berarti yang kita pakai H1. Hasil belajar tidak sama atau berbeda. Coba kita buktikan ya. Kita lihat hasilnya sekali lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Coba, nah ini kita lihat. Kita coba lihat rata-ratanya saja. Di sini kan tidak ada muncul rata-ratanya. Kita hitung rata-ratanya. Deskriptif. Pindahkan metode nilai. Coba kita lihat, kita oke kan. Nah, tidak ada ya, tidak di sini. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwa nilai sik yang ini signifikan artinya lebih kecil dari 0,001. Nah, kemarin kita lihat bahwa kalau 0,001 itu sama dengan 1 per 1000. Dari mana kita tahu itu 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3 per 1000. Jadi kalau panduan patokan kita selalu 0,05. Itu menjadi 5 per 100. Dari mana 100-nya? Ini 1, 2. Kalau 20 di belakang koma 100. Nah, kita lihat lagi yang tadi. Bahwa H0-nya ditolak, maka terdapat perbedaan nilai dengan metode belajar yang berbeda.
Nah, ini dia. Nah, disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara B, C, B, D, dan DE. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kita coba lihat latihan kedua. Latihan kedua ada di sini tadi dikasih taunya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat. Seorang dosen ingin mengetahui perbedaan hasil belajar untuk mata kuliah statistika pendidikan antara mahasiswa yang lulus SMA jurusan IPA dengan mahasiswa jurusan IPS dan lulusan SMK. Nah, IPA inilah nilainya, IPS inilah nilainya, SMK inilah nilainya. Nah, coba kita lihat, perhatikan ya. Ini untuk yang lulusan IPA hanya sampai di sini. IPS hanya sampai di sini. Ini kosong. Ini juga SMK berisi 2 lagi kosong. Sementara tadi kita lihat contohnya ini sama semua. Yang ini kan ini ada, nggak ada yang kosong. Nah, kita lihat. Kita berbeda dia kan. Nah, kita lihat caranya lagi dari buku itu, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, ini dia. Kita lihat. Mananya? Metode A, metode B. Ini dia tadi, berbeda-beda. Kita coba dulu. Nah, ini dipakai dia 2 arah. Oh, belum. Mananya? Tidak ada. Ini dia. Nah, tadi kita lihat, saya bagi 2 dulu layarnya supaya kita tahu. Nah, ini tadi. Nah, kita lihat ada yang masuk, kita kasih masuk lah dia ya, biar dia bisa belajar. Nah, di sini hipotesisnya, contohnya bahwa H0 tidak ada perbedaan atau sama, H1 ada perbedaan atau beda antara anak mahasiswa lulusan SMA, IPA, IPS, dan SMK. Nah, satu arah. Nah, ini dia. Ini terus. Nah, nih kita coba saja ya. Kita buka SPSS kita. Sama kayak tadi. Pertama di sini saya besarkan. Kita bikin asal SMA maksudnya. Nilai. Kita enter. Duplikat udah pernah ada di atas. Kita bikin NB, nilai belajar, supaya jangan sama. Kita bikin ininya desimalnya 0. Ini juga kita bikin 0. Asal kita bikin valuesnya. Kita klik values, cek. Angka 1 asal SMA. IPA. Kita klik add. 2 IPS. Kita klik add. 3 asal SMK. Kita klik add. Incorrect value variable type. Tertengok. Terbalik kita. 3 dulu baru SMK. Oke, add. Baru kita oke kan. Nah, sekarang kita buka data view paling bawah ini. Nah, kita masuk kemari. Nah, karena datanya jumlahnya berbeda-beda, boleh saja. Nah, kita buka datanya. Ini tadi data ini. Mana dia tadi data nilai-nilai anak-anak itu?
Satu arah, tidak apa-apa berbeda. Ini dia. Ini dia. Tadi kita hilangkan dulu pembagian layar ini. Patch display. Ini kita hapus. Dah. Nah, ini dia. Kita kecilkan dulu ini supaya sekalian masuk angka-angkanya. Kita geser. Nah, pertama kita berarti supaya jangan silap kita masukkan dulu apanya ya, nilainya dulu kita isi. Nah, 80 79 89 75 90 80 85 88 baru 80. Baru asalnya ini IPA berarti 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, baru kita yang IPS 80 60 75 85 76 89 80 75 80 90. Nah, ini kita bikin IPS 2 kita lihat ya. 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Pas dia. Tinggal yang SMK. Kita masukkan nilainya. 85 70 75 60 85 65 80 90 75 85 90. Kita lihat ini kita masukkan 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Nah, kalau kita lihat totalnya 36 yang ini 1 2 3 4 5 11 ini berarti 10 11 tambah 10 20 11 tambah 10 21. Yang ini 11 10 9. Salah kita bah. Ya, 9 tambah 21. Oh, patutlah ini kosong. Kita tadi tidak dari atas. Nah, gampang. Kita blok semuanya. Nah, kita copy, kita cut. Nah, kita pastekan kemari. Jadi dia datanya itu 30. Coba kita buktikan ya. Ini 1 2 3 4 5 11 tambah 10 21 tambah 9, ya pas 30. Nah, sekarang kita coba lagi periksa. Sekarang saya besarkan ini. Kita besarkan tadi. Sekarang kita uji. Analyze compare min one way ANOVA. Ini udah berisi. Kita reset dia. Kita pencet reset ini. Cep. Baru kita pindahkan tadi nilai kemari. Asalnya kemari. Nilai belajar asalnya. Nah, kita lihat post hoc. Oke. Continue. Kalau mau dilihat kontrasnya boleh, tapi tak usah kita kerjakan yang nggak disuruh. Nah, kita klik OK. Nah, ini dia. Nah, ini terbalik kita ini, makanya hasilnya seperti ini. Coba kita buka lagi. Nah, kita balik analyze compare min one way ANOVA. Terbalik, kita reset. Nilai belajar ke dependen, baru asal ke faktor. Post hoc kita pilih 2KB, continue, kita oke kan. Nah, kenapa seperti ini? Wah. Oh, ini dia. Ini dia kenapa muncul seperti ini. Kita lihat di sini ada alasannya. The group size are unequal. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ukuran
grup atau kelompok tidak sama. Karena tadi yang A ada 9, yang SMA IPA 9, IPS 10, dan SMK 11. Jadi katanya karena tidak sama ukurannya tak bisa dihitungnya. Itu juga ya. Jadi makanya penyebabnya muncul seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, kalau dia mau kita hitung secara manual, nah ini dia langkah-langkahnya itu ada dikasih taunya, tetapi terlalu lama nanti kita menghitungnya ya. Nah, ini dia dihitungnya secara manual. Rata-rata IPA X1 kuadrat. Dikuadratkannya dulu. SMK karena berbeda-beda nilainya. Nah, setelah itu dimasukkannya lah semuanya, didapatnya lah F hitungnya 0,861. F hitung. Nah, kalau dia dihitung secara manual, nilai sig-nya itu tidak muncul. Dia harus kita cari nilai F tabel. Itulah dia. Nah, agak panjang dia. Inilah ini ya F hitung. Nah, ini dia. F hitung 0,861, F tabel kita lihat. Karena F hitung lebih F tabel. Nah, ya, maka H0 diterima. Oke. Nah, kita lihat sekarang ANOVA 2 arah. Tadi satu arah. Macam mana pula? Apa ini ya kan? Kalau tadi satu arah. Nah, kita lihat. Nah, ada 2 jenis. Kalau tadi kita cerita yang sama. Ada tadi 5 kelas. Diberikan metode pelajaran A, B, C, D, E. Terus ada tadi siswanya ditengok latar belakangnya, apakah anak IPA dia SMA, anak IPS dia, atau anak SMK, berapa hasil nilainya. Nah, sekarang di 2 sampel yang berbeda. Nah, ada dosen luar negeri, ada dosen dalam negeri, melakukan ceramah, sama-sama melakukan ceramah dan tugas. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan efektivitas belajar mahasiswa dengan metode ceramah dan metode tugas? Apakah ada perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diajar dosen luar negeri dan dosen dalam negeri? Terus, apakah terdapat perbedaan aktivitas hasil belajar mahasiswa antara kombinasi? Ini lebih banyak lagi. Nah, kita coba dulu ya. Jangan lihat dulu yang payahnya. Nah, kita lihat di sini macam mana dia mengerjakannya. Ini dosen metode hasil belajar. Tadi kita lihat dia sampelnya berapa tadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya atau 10? 1, 2, 3, 4 setengah, 9. 9 kali 2, 18. 18 kali 4. 18 kali 2 lagi, 30. Berapa lah itu ya? Udahlah, gak usah kita pikirkan itu. Yang penting kita masukkan caranya. Kita lihat dia di sini. Nah, kita lihat, saya besarkan layar supaya nampak. Ketik dulu. Pertama, ini kita bikin di sini. Kita kelang supaya jangan hasil HSL. HSL saya buat supaya jangan sama-sama. Variabel ilegal karakter. Kenapa ilegal? Coba ya. Hasil. Belum ada hasil belajar. Oh, ya. Baru sengaja kita kosongkan nomor 5, kita mulai nomor 6. Baru kita lihat dosen. Apakah dosen dari dalam negeri atau luar negeri? Kedua, ketiga, metode. Apakah ceramah atau apa? Nah, ini kita bikin desimal 0, 0, 0. Yang perlu kita di sini palues. Dosen kita bikin. Dosen luar.
Coba kita lihat dulu petunjuknya ya. Kita cancel dulu ini. Kita tutup, kita lihat. Dia dosen tadi di awal yang mana duluan? Satu dalam negeri. Nah, 2 luar negeri. Dalam nomor 1. Oke, kita ikuti saja. Nah, ini Palues kita lihat. 1 labelnya dalam negeri, DN. Art. 2 luar negeri, LN. Art. Udah kita oke kan. Nah, metode kita lihat. Ini kita cancel dulu. Kita lihat lagi apa yang dibilangnya di sini. Ceramah tugas 2. Oke, kita bikinlah. Nah, kita besarkan Values. Kok itu pula kolom. Nah, salah dia tadi. Values, ini Values. Kita masukkan tab 1 ceramah. Nah, kita add 2 tugas. Nah, tugas kita add, baru kita oke kan. Nah, masuk dia. Kita lihat lagi apa katanya di situ. Nah, pertanyaannya tadi, nah ini banyak kali pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat, 1, 2, 3. Nah, macam mana ini Pak kita buat? Berarti untuk setiap pertanyaan ini kita buat hipotesisnya supaya bisa terjawab. Nah, apa H0-nya? H0-nya, apakah terdapat perbedaan pembelajaran matematika? Bukan yang ini. Mana tadi tuh? Oh, ini ya, ini. Ada di sini. Apa yang ini? Kita buat dulu. Nah, H0 untuk nomor 1. H0, apakah perbedaan efektivitas Ajismil belajar dengan menggunakan ceramah dan metode tugas-tugas? H0 tidak ada, tidak beda antara ceramah dengan tugas. H1-nya bahwa berbeda. Nah, untuk yang B, apakah perbedaan efektivitas tersedia dosen luar negeri? Nah, H0. Nah, kita buat tidak berbeda antara dosen DN dengan LN. Nah, tidak beda. Nah, H1 beda DN dengan LN. Nah, C, apakah terdapat perbedaan antara kombinasi 2 metode dan 2 dosen tersebut? H0 tidak beda antara kombinasi semuanya. H1 berbeda. Udah itu saja. Nah, selanjutnya kita coba buktikan. Nah, udah data tadi sudah kita masukkan. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat di sini analise general linear model. Pilih univariat. Kalau tadi kita semua comparemin. Ini yang di bawahnya general linear model. Univariat kita pilih. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, kita praktekkan dulu itu. Nah, kita besarkan layarnya supaya kelihatan. Analise. Nah, yang ini kita disuruhnya pilih ini, general linear model. Kalau tadi comparemean ini. Nah, udah kita lihat analise general linear model univariat. Nah, inilah dia. Wih, makin banyak apanya. Nah, kita lihat lagi di sini. Apa katanya di sini? Nah, masukkan hasil belajar pada dependen variabel. Dan faktornya perlakuan faktor pada faktor. Coba kita lihat gambarnya. Ini HB. Hasil belajar dosen dan metode masukkan ke Fig faktor. Oke, kita lihat. Udah sampai di situ dulu. Kita lihat di sini. Masukkan tadi hasil belajar ke Fig ke dependen variabel. Masukkan sini. Cep.
pindah dia. Baru masukkan dosen ke pick faktor. Masukkan metode ke pick faktor. Nah, apalagi kita lihat dulu panduannya tadi. Pilih post hoc, cek to key dan save. Kemudian pilih continue, pilih OK. Nah, post hoc cek, kita lihat. Nah, ini dia post hoc. Ah, ini ada di sini. Ini post hoc. Nah, ini ada post hoc. Kita klik post hoc. Wah, kita pindahkan. Tadi katanya dipindahkan dulu dosen dan metode ini. Dosen. Baru muncul ya. Kalau tadi saya klik, ini nggak muncul pilihannya. Apa yang mau diuji kita lihat. Pilih. Baru katanya di sini. Pilih post hoc cek, continue, pilih OK. Nah, dipindahkan kedua-duanya. Baru pilih katanya toke, 2K dan save. Kita pindahkanlah dosen, metode. Toke ini, save ini. Kita disuruhnya pilih itu, kita ikuti saja. Continue. Baru klik OK. Nah, kita lihat hasilnya macam mana. Nah, kita lihat. Katanya di sini no valid chases were found. No valid chases? Kok bisa ya? Wah, ada yang salah kita ini. Aduh, halah. Coba kita lihat. Pilih dependent variable. Masukkan HB, hasil belajar. Faktornya tadi dosen dan metode. Udah kita masukkan. Dosen dan metode. Ini pun sudah kita ikuti. Hasil belajar, coba lagi ya. Kita apa yang salah? Oh, alah. Angkanya belum kita masukkan. Memanglah terong juga ini, Manalah pula bisa dihitungnya, tak ada angkanya. Memanglah. Alah. Oke, cobalah kita bikin lah. Dosen luar negeri, dosen dalam negeri. Pertama kita buka. Tadi dosen dalam negeri dia 1, 2. Berarti 1 dan 2 dia 9 kali 2 18. Nah, kita masukkan dulu dosen 18. 1 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 sampai 18. Baru 2 luar negeri 2 2 2 2 2 2 2 2 18 kali 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2. Baru kita lihat metode. Metode itu ceramah, tugas. Dosen dalam negeri ceramah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ceramah itu tadi keterangannya kita bikin 1. Tugas 2. Nah, berarti 9 9. Oke, kita bikin metode. Metode kita mulai dari atas. Nah, ini 9 9. 1 1 1 1 1 1 sampai 9. Nah, kita lihat di sininya. Ini aja kalian lihat. Kalau ini angka 9 berarti harus pas dia ke 9. Nah, baru kita bikin di sini 2. 2 2 2 2 2 2 2 sampai ke 18. Paskah 18 kita lihat. Kita tarik garis. Ini 18. Tap pas. Nah, ya kan? Nah, baru lagi di sini. Di dosen luar negeri ini kita tarik lagi 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Berarti 18 tambah 9 28. Ya, berarti masih kurang 27 28. Coba kita tarik garis. Ini 28. Tap pas. Baru kita lihat 2 2 2 2 2 2 2 2. Udah pas dia 36 kita lihat. Pas. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Tinggal kita kecilkan layar, kita belah 2 dia supaya bisa masuk 2 semuanya. Nah, ini dia kita kecilkan. Berarti kita lihat di sini. Nomor 1
Kita masukkanlah 80, 79, 89, 75, 90, 80, 85, 88, 80. Kita cek habis ya, kita cek supaya jangan salah kita. Ini 80, cek cek cek, kita lihat. Ini kita lihat habis. Nah, baru kita lihat lagi. Baru balik ke atas. 80, 60, 75, 85, 76, 89, 80, 75, 80. Kita cek dulu, ya pas. Baru 60, 70, 75, 60, 60, 65, 60, 70, 75. Kita cek, ya pas. 65, 70, 50, 70, 60, 65, 80, 65, 60. Kita cek pas. Nah, sudah dapat kita semua ini. Nah, kita lihat macam mana. Kalau dia metodenya seperti ini, caranya, kayak tadi saya besarkan dulu ini supaya kelihatan. Analise, jangan comparemin, general linear model univariat. Nah, udah kita masukkan tadi. Baru katanya tadi kita klik post-hoc. Udah kita klik tuki secave. Kita continue, kita oke kan, sub. Nah, nampak dia di sini, baru nampak ya kan? Ada. Waduh. Ada yang silap kita. Kenapa? Lihat di sini. Ini ceramah 19. Tugas 17. Harusnya ini semua 18, 18, 18, 18. Coba kita periksa. Berarti ada yang silap kita. Itu biasa dalam SPSS, dalam memasukkan data. Nah, berarti dosen luar negeri. Kita hitung dulu. Yang paling kebanyakan tadi di tugas, di nomor 2, ceramah lebih 1. Nah, kita lihat. Ceramah lebih 1. Dosen luar negeri dimulai dari sini. Ini dia. Nah, dosen luar negeri karena dimulai dari 2. Ceramah kelebihan 1. Ceramah itu nomor 1. Dia lebih 1. Berarti kita hapus 1, kita bikin angka 2 ini. Top. Kita lihat lagi. Analise general univariat. Kalau udah begini tak perlu lagi dirubah-rubah. Oke kan saja. Di sini bisa kita lihat udah pas. Ini 18, 18, 18, 18. Baru udah masuk semua datanya. Kadang kita silap. Itulah dia namanya manusia. Manusia kadang-kadang salah. Nah, kita lihat dulu. Apa kata buku itu? Nah, ini. Kita kecilkan dulu layar ini. Ini kita buka lebar-lebar. Sudah kita jalankan. Nah, lihat continue. Mana dia? F hitung. Mananya? Waduh. Kita apa-apa. Kita bahas saja sendiri. Nah, kita buka outputnya. Nah, di sini ada F. Biar saya besarkan layarnya supaya nampak kalian. Ini ada F. Nah, kita lihat. Ini F-nya, coba perhatikan. Ini SIG-nya. Ini ada dosen metode. Dosen digabung dengan metode. Nah, coba kita lihat. Kita bahas satu-satu soalnya. Nah, tadi soal pertama. Mana dia tadi itu? Ini. Dosen dan metode.
Nah, ini soal nomor 1. Apakah, oh bukan yang ini, yang di atas. Nah, ini dia. Apakah, mana tadi? Nah, ini dia. Apakah ada perbedaan hasil belajar dengan metode ceramah dan metode tugas? Ingat, metode ceramah dan tugas. Kita buka hasil kita tadi. Nah, kita lengok di sini. Metode ceramah dan ini metode. Nah, berarti yang ini kita klik, cek, kita tarik garis lurus, sap. Kita lihat nilai F-nya, kita lihat nilai SIK. Nah, kita lihat bahwa nilai SIK sama dengan 0,201. Karena 201 lebih besar dari 0,05, maka kalau lebih kecil tadi H0 ditolak. Kalau lebih besar berarti H0 diterima. Nah, kalau diterima H0 berarti tidak ada bedanya. Nah, ya, tidak ada bedanya. Tadi kan udah kita buat di situ tadi apanya? Hipotesisnya. Soal kedua. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara dosen luar negeri dan dosen dalam negeri? Kalau tadi ini kita bikin H0-nya H0 sama atau tidak beda. Nah, kalau yang ini H1-nya ya, H1 ini beda. Nah, kita buktikan dosen luar negeri dan dosen dalam negeri. Nah, kita buka. Nah, kita buktikan. Kita lihat dosen. Nah, ini dia. Cek, kita tarik. Cek. Ini F hitungnya, ini signifikannya. Kita coba buktikan bahwa nilai signifikan kita peroleh adalah 0,000. Kalau kita bandingkan dengan nilai value kita, itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya kita kalau ditolak H0. Nah, tolak H0. Kalau H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Artinya apa? Berbeda nilai mahasiswa yang diajar dosen luar negeri dengan diajar dosen dalam negeri. Sudah terjawab 2 soal. Sekarang kita coba menjawab soal ketiga. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kombinasi 2 metode dan 2 dosen tersebut? Berarti kita buat hipotesisnya tadi. H0 sama, H1 beda. Nah, udah. Nah, kita buktikan. Kita lihat kombinasi keduanya. Inilah kita cap. Kita tarik garis. Cap. Nah, hasilnya kita lihat F hitung sama dengan 0,704. Baru nilai SIK sama dengan 0,408. Nah, kalau 408 itu lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulan kita adalah kalau lebih besar tadi sama kayak sebelumnya, terima H0. Berarti kalau diterima sama nih pengaruhnya. Nah, baik dikombinasikan antara metode pengajaran maupun dosen dalam luar negeri maupun dalam negeri. Begitu caranya ya. Barangkali demikian saja dulu pelajaran kita. Nanti kita kalian buka di rumah, coba kalian praktekkan yang tadi itu ya, yang saya buat, lihat videonya. Mana tahu nanti bisa kalian, mudah-mudahan ya. Kalau nggak bisa, lihat di YouTube, banyak orang yang membuat seperti ini ya. Nah, sekarang tolong buka dulu kamera kalian supaya kita foto dulu
Muka kalian yang manis-manis itu, yang ganteng-ganteng. Iya, Yarinus, semangat Yarinus. Angelina, buka dulu kameramu. Melin. Ayo, jangan tidur kalian situ. Duita, Yulia. Udah. Nova Alprida. Oke, kita 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Nanti kalian praktekkan. Kalian bahan bukunya ini kan udah saya kasih kan, Sudah kan? Belum?